Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah cinta yang terpendam darinya. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi, ataukah kamu yang belum mengungkapkan cinta padanya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, dan maaf sebelumnya ya, ada anak saya di samping, dia lagi bermain, maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, berikan energimu ya, Aquarius ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius ya. Cinta yang terpendam darinya, atau cinta yang masih belum terungkap ya. Apa yang terjadi? Aquarius, 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 Aquarius. Kita lihat apa yang terjadi dari dirimu Aquarius. Di sini ada Ten of Cups. Wah, ada cinta segitiga ternyata ya. Entah dalam tanda kutip kamu sudah mempunyai pasangan. Dia melihat kamu dari kejauhan ya. Dia sangat suka sama kamu, sangat naksir ya. Tetapi ternyata kamu udah dimiliki orang. Entah kamu udah punya pacar, entah kamu udah punya suami atau istri ya. Dia kagum pada dirimu, tetapi kamu udah berkeluarga mungkin, atau ya sudah hubungannya serius, tunangan, pacaran ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, ini bisa juga di kamu ya. Kamu yang mau kamu yang suka dia ya, tapi dia udah mempunyai pasangan gitu, atau dalam tanda kutip pacar atau suami gitulah. Atau mungkin kondisinya dirinya yang sudah mempunyai ya. Artinya gini, maksudnya contoh ya, dia suka kamu tapi dia tahu bahwa saya ini statusnya sudah berpasangan, atau bahkan dua-duanya sudah berpasangan, dirimu sudah berpasangan, dia pun sama, tetapi hatinya ada di dirimu ya. Dia bingung ya mengutarakan cinta ya, bagaimana supaya bisa kalau ini orangnya masih bujang ya, atau masih ya belum punya ikatan ya. Dia merindukan akan kehadiranmu, tetapi dia belum berani untuk datang ke kamu ya, dikarenakan belum pede. Dia melihat kamu sosok yang sangat romantis ya. Di sini ada Two of Cups ya. Dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, memberikan keromantisan. Ini kalau seandainya orang masa lalu kamu, ada beberapa saya lihat di sini juga ya, yang sebenarnya mungkin cuek, tetapi sebenarnya dia masih sayang ya, mempunyai rasa. Atau mungkin kamu yang mempunyai rasa pada mantan ya, kamu bisa menyesuaikan. Karena walaupun mungkin kondisinya sudah sakit hati, ataupun mungkin kondisinya tidak bisa menggapaimu, setidaknya dia hanya bisa berharap atau ya membayangkan kamu ada di sampingnya, membelainya, memeluknya, menciumnya. Ya, dia melihat kamu sosok yang sangat romantis, sehingga dia berimajinasi keromantisan itu ada untuknya darimu ya. Di sini ada Ace of Swords ya. Dia ingin berjuang walaupun halangan, hambatan, rintangan banyak di depannya. Wah, ini halangan, hambatan, rintangan ini mungkin perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, restu orang tua, keuangan, sehingga mau tidak mau ya dia sadar diri bahwa saya banyak kekurangan, ataupun dia takut nanti dia sudah berjuang tapi ujung-ujungnya perjuangannya sia-sia karena perbedaan-perbedaan itu ya. Ataupun yang tadi saya bilang, tidak ada restu orang tua, sehingga dia takut untuk datang kepadamu karena dia merasa bahwa dia masih belum mapan, mungkin belum sempurna untukmu ya. Jadi ya belum ada keberanian, walaupun mungkin kondisinya dia suka kamu ya, tetapi keberanian kita perlu, mentalnya masih belum ada untuk
datang mengungkapkan cinta. Makanya dia diam aja dulu. Dia lagi ingin ya berjuang untuk dirinya dulu ya. Setelah dia up ya baru dia datang kepadamu. Dimana di sini ada the magician. Ya dia ingin semesta ya. Kalau memang dijodohkan semesta kamu dan dia, ya pasti akan kembali, ataupun mungkin kalau dibilang kamu akan bersatu gitu ya. Dia nggak ngoyo-ngoyo untuk mencari ya, dia orangnya pasrah aja, berserah aja. Tapi kalau memang bukan jodoh ya sudah, berarti kamu sudah mempunyai yang lain yang diberikan semesta untukmu dan dirinya. Jadi dia tetap berharap tetapi tidak terlalu melekat ya. Jadi ya dia lebih fokus pada dirinya, pencapaiannya, dan apa ya kalau dibilang ya lebih mencintai diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Di sini ada Ace of Pentacles, di mana dia berusaha untuk lebih move on, ya, lebih move on dari dirinya. Saya lihat di sini ada orang, dia kayaknya ada tekanan ya, mungkin dari pekerjaan, dari tanggung jawab. Jadi dia mau menyelesaikan dulu satu persatu masalah ini, baru dia ke fokus ke cinta. Karena memang saya lihat di sini masalah keuangan, mungkin ada hutang piutang juga, ataupun apapun ya, ataupun mungkin kondisinya dia lagi membenahi karirnya karena mungkin kemarin drop, jatuh ya, atau ya lagi ingin membenahi yang belum, yang masih rusak lah gitu ya. Bukan masih rusak tapi ya pokoknya membenahi sesuatu yang belum pas gitu. Dan setelah itu baru ke masalah percintaan. Jadi walaupun dia sayang kamu, dia cinta kamu, tetapi ibaratkan dia kan nggak mau membuat malu dirinya sendiri, ibaratkan menggali lubang untuk dia masuki ya. Artinya ya sama saja, saya belum mempunyai apa-apa, saya datang ke kamu, terus ujung-ujungnya cinta saya bertepuk sebelah tangan, ya itu sama aja bohong. Mendingan saya membangun chemistry dengan diriku, membahagiakan diriku, saya mengumpulkan semuanya. Setelah itu baru saya tahu bahwa saya pantas untuk datang kepadamu ya, dan saya mempunyai sesuatu untukmu, dan saya akan datang pada saat saya sudah siap ya. Di sini ada Three of Pentacles ya, dimana ya dia inginkan suatu saat nanti kamu bisa menjadi miliknya ya, yang mana dia lagi membangun fondasi ya, macam contoh fokus pada keuangan ya, dia beli properti ataupun apapun ya, fokus pada karirnya juga. Dan kalaupun seandainya kamu ditakdirkan untuk bersamanya ya, dia akan membahagiakanmu. Tetapi memang saya lihat di sini kalau bicara hati ya, dia ada trauma, dia trauma diduakan ya, karena ada juga di sini saya lihat ya, maaf ya berisik ya, dia merasa dia takut diduakan. Ini kan ada trauma dan luka batin, mungkin di masa lalu pernah dia diduakan ya, jadi dia mau menyembuhkan luka batin itu. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang menduakannya ya, mungkin kamu sudah mempunyai pasangan baru, kamu juga utarakan isi hati tapi nggak mau memberikan penjelasan. Jadi dia nggak mau, dia maunya orang yang pertama, yang paling apa ya, yang betul-betul menjadi milikmu gitu, bukan hanya jadi selingan ya. Dia mau cinta yang tulus, dia mau cinta yang betul-betul cinta tanpa syarat, cinta yang murni, dan cinta yang betul-betul apa ya kalau dibilang ya percintaan dewasa lah, bukan hanya sekedar mainan, bukan hanya sekedar persinggahan, bukan hanya sekedar karena kasihan ya datang masuk dalam hidupnya, tapi memang betul-betul karena cinta tulus untuk dirinya gitu. Dia udah trauma nih, orang ada luka batin ya, dan akhirnya dia pusing juga ya memikirkan hidupnya. Walaupun mungkin kondisinya oke, saya biasa aja, saya baik-baik aja tanpa dirimu, ataupun mungkin ya saya cuek-cuek aja karena mungkin kamu cuek ya, di akhirnya dia cuek ya, tetapi hatinya tuh bergejolak. Seakan-akan oke, saya tidak mempunyai masalah, tapi hatinya bergejolak. Itu yang membuat dia pusing ya. Di sini ada Four of Cups ya, dimana seakan-akan hidupnya walaupun mungkin kondisinya sudah terpenuhi, mungkin dari segala apapun ya, mungkin dari finansial juga ya, artinya tadi dia membangun ya, serasa kayak macam hidupnya penuh dengan bukan kemewahan juga, kesempurnaan mungkin di mata orang lain ya, tetapi sebenarnya yang terjadi dalam hati adalah kesepian dan ya trauma itu yang merenggut kebahagiaannya, karena dia lagi memperbaiki luka batin ya supaya dia bisa bahagia lagi gitu. Ibaratkan gini, kita kalau udah punya kita suka gitu ya, suka sama dia suka sama kamu Aquarius ya, tetapi
dia merasa bahwa udah saya biasa aja, kita putus aja gitu. Seakan-akan saya sudah nggak butuh kamu, Aquarius. Dia dikelilingi orang-orang, ya mungkin dia pergi liburan atau mungkin ya senyuman, tawa, bahagia, padahal itu semua palsu. Hatinya nggak bahagia, hatinya sangat merindukan kasih sayang. Atau bahkan kalau seandainya ini mantan kamu, ya dia merasa bahwa wah ternyata dulu saya dengan kamu tuh bahagia gitu, sekarang saya kesepian. Walaupun mungkin kondisinya saya dikelilingi banyak orang ya, tetapi ya saya kesepian aja. Tanpa dirimu, kamu tuh pelengkap hidupku, itu ya. Jadi walaupun mungkin kondisinya dia penuh dengan gemerlap, tetapi serasa sepi. Ya tuh ada desan, dimana dia memimpikan kebahagiaan, dia memimpikan apa ya, kalau dibilang sisi gelapnya kan bisa menjadi terang. Ibaratkan matahari kan memberikan cahaya, ya sama, dia mau hidupnya juga penuh dengan cahaya dan kebahagiaan dari semesta, bersama sahabat, bersama kekasih ya. Kalaupun mungkin kamu tidak menjadi kekasih, ya kamu datang dong menjadi sahabat saya. Itu harapannya, karena dia juga nggak bisa apa ya, kalau dibilang memaksakan kehendaknya, kamu harus jadi milik saya gitu. Tetapi ya kalau memang kamu nggak bisa menjadi milikku, ya kita bersahabat. Tetapi kan yang terjadi ada ribut, atau malah menghindar, atau malah memblok ya, itu yang membuat dia kecewa. Ya karena kepalsuan juga, nih orang kan palsu juga ya. Jadi bagaimana ya, orang kan harus ada chemistry, ada tanda, ada sinyal supaya orang tahu bahwa oh ya dia suka saya, dia masih menginginkan. Ini kan dia orangnya kayak agak sedikit pelin-pelan, atau tidak bisa ini ya, tidak bisa jujur pada diri sendiri ya. Akhirnya ya dia pusing sendiri, dia ingin kebahagiaan, tetapi yang dia dapatkan ya tidak bahagia. Kenapa? Karena kepalsuan dalam dirinya. Dan di sini ada the devil ya, banyak juga intervensi dari orang luar, bisikan-bisikan dari si A, si B, si C yang membuat dirinya juga cemas. Mungkin menceritakan masa lalumu yang kelam, atau mungkin kondisinya dia cemas karena mungkin dia takut nanti masa lalunya yang kelam juga ya, karena ada sisi positif negatif dari masing-masing ya. Ya dia takut aja, jangan sampai dulu saya jahat ya, kamu mengira saya jahat, akhirnya cintaku nggak ini terima. Ataupun mungkin trauma ya, wah ternyata si Aquarius itu playboy dan playgirl ya, sudah nggak usah, nanti kamu tersakiti, dia tuh main-main aja sama kamu. Ini kalau mungkin dia minta pendapat dari sahabatnya lagi, ataupun kata hatinya, ataupun ya bisikan-bisikan orang yang tentangmu yang wah ternyata tuh dia diam-diam suka di sana tuh, kamu jangan ditipu ya. Pokoknya bicara yang negatif tentang kamu ya, sehingga ya akhirnya menurunkan rasa percaya dirinya, atau menumbuhkan rasa cemburu atau kekecewaan terhadap dirimu, dimana makanya dia ragu untuk bisa datang kepadamu mengungkapkan cinta, takut tersakiti ya, takut diduakan, takut dicampakkan. Ini pemikirannya udah negatif ya, karena tadi saya bilang masih ada luka batin di masa lalu yang belum sembuh, sehingga itu yang membayang-bayangi pikirannya. Jadi dia belum bisa datang ke kamu karena dia takut tersakiti aja, dia takut itu terjadi ya. Dan dia merasa bahwa kayaknya juga Aquarius itu ya banyak sahabat yang gimana gitu, sedangkan saya ini punya apa ya, pas-pasan, kere iya, muka juga pas-pasan, sedangkan di sana temannya up semua, dari penampilan, dari keuangan, dari ini, apakah saya bisa bersaing? Ya itu dia minder juga, percaya dirinya belum ada, makanya dia belum bisa datang kepadamu, makanya dia hanya bisa memendam rasa. Ya di sini ada the Empress ya, hanya bisa berharap semesta memberikan ya, memberikanmu untuknya. Yang tadi dibilang ya, kalau tidak sebagai pasangan ya sebagai sahabat, dia ingin ya lebih dekat dengan dirimu. Dan kalaupun memang dia punya salah, kalau macam-macam seandainya kamu punya masa lalu bersamanya ya, dia punya salah, dia minta maaf atas kejadian di masa lalu yang mana mungkin membuatmu terluka, atau mungkin apa ya, kalau ada kata yang membuatmu tersinggung juga ya, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Setidaknya
Suatu saat nanti kamu kembali padanya, kamu bisa mendapatkan sosok yang baik gitu, sosok yang baru, bukan sosok yang lama. Jadi bukan hanya menuntut, tetapi dia juga mengoreksi dirinya. Mungkin dulu dia kurang ini, kurang itu ya. Sama yang tadi saya bilang, dia kurang percaya diri, dia lagi membenahi dirinya supaya setidaknya jangan malu-maluin, atau setidaknya bisa menjadi pribadi yang tegas, bisa menjadi pribadi yang mandiri, bisa menjadi pribadi yang bisa membuatmu nyaman, bangga, dan ya kamu bisa bahagia bersamanya itu. Ya, jadi eh kenapa dia masih belum mengungkapkan rasa atau cintanya terpendam kepadamu, ya karena dia masih belum siap aja, karena dia merasa kecil dan masih ada trauma dari dirinya yang belum sembuh. Jadi kamu jangan berpikir bahwa cueknya dia itu karena dia membencimu, tidak, karena dia nggak pede aja bersaing dengan orang-orang di sekelilingmu, ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa saya belum siap, atau malah saya takut tidak bisa membahagiakanmu, ataupun mungkin juga saya takut nanti kamu tidak bahagia bersamaku dan kamu meninggalkanku. Nah itu makanya dia berbenah diri supaya setidaknya ya kamu ada hati untuknya dan bisa bertahan untuk cinta. Ini trauma ya, trauma karena mungkin dia melihat dari sisi kekurangannya, bukan dari sisi kelebihan. Ibaratkan dia membandingkan dirinya dengan kekurangan dari dirinya dengan kelebihan orang lain, sehingga dia merasa kecil, nggak pede, bersaing. Padahal belum tentu orang itu punya kelebihan dari dirinya gitu, tapi dia membandingkan kekurangannya dengan kelebihan orang lain. Padahal seharusnya dia membandingkan antara dirinya di masa lalu dengan dirinya saat ini, bukan dengan orang lain itu. Tapi ya itu, akhirnya dia kalah saing dan merasa nggak pede ya. Ya karena nggak pede itu, karena pikiran negatif itu, akhirnya dia pusing sendiri saat ini. Jadi jangan berpikir orang yang terkoneksi denganmu saat ini Aquarius baik-baik saja. No, dia banyak kepalsuan. Mungkin mulutnya manis ya, tersenyum, tetapi hatinya sangat terapuh, sangat sepi, dan mengharapkan kamu bisa datang mengusir rasa sepi itu. Ya itu harapannya, dan semoga terwujud. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Saya mau ambil 3 kartu lagi, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya. Oke, di sini ada Knight of Cups. Saya ambil 3 kartu, The Hangman. Dan di sini ada Eight of Pentacles, di mana dia ingin mengatakan kepadamu, hai sayangku, tunggulah diriku, aku akan mempersembahkan cintaku. Walaupun mungkin kondisinya saat ini masih bingung ya, diriku belum mapan, belum ini, belum itu ya, ibaratkan posisi menggantung ini kan, antara suka tetapi kakinya nggak bisa gerak ya. Ya, walaupun hatiku masih ya palsu ya, kalau dibilang menggantung itu kan antara iya dan tidak ya, bingung ya. Jadi jangan pernah berpikir negatif pada aku, karena saya lagi berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki semuanya ya, terutama keuangan, finansial, dan lain-lain ya. Dan semoga jodoh yaitu kamu yang saya nantikan. Tetapi kalau tidak, ya saya hanya bisa memberikan kamu doa yang terbaik untukmu. Semoga kamu bahagia. Wah, energinya pasrah Aquarius, karena dia nggak berharap banyak. Kenapa? Karena dia merasa nggak mampu gitu aja. Bukan lihat dari dirimu ya, tapi dia nggak mampu. Jangan sampai karena ketidakmampuannya akhirnya kamu ilfil dan kamu meninggalkannya. Dia takut itu yang terjadi, karena dia terbayang-bayang dengan kisah masa lalu dan dia takut. Ya dia takut aja, ini masih ada trauma. Jadi jangan berpikir negatif kalau dia memblokir ataupun jauh dari dirimu. Itu karena dia belum berdamai dengan masa lalunya, sehingga banyak diam, banyak ya membenahi diri, baru dia mau datang kepadamu. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi denganmu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, kita lihat di sini ada Sagittarius, di sini juga ada Scorpio, di sini juga ada Leo, ada Capricorn, Gemini, sesama Aquarius,
ada Taurus, dan ada Pisces ya. Oke, itu dari zodiak ya. Kita ke inisial, di mana ada huruf U, ada J, ada K, ada X, ada huruf S. Bisa lihat nggak paling ujung ya? Bisa ya. Ada L, ada N, ada Z, ada G, ada X. Wah, X-nya double, berarti energinya up ya. Yang double itu berarti energinya up. Ada W. 3 lagi, ada I. Bisa lihat. Saya ini kan dulu. Ada V, FF, maaf, dan Q ya. Tuh. Oke, jadi untuk koneksi semoga bisa kelihatan. Untuk zodiak ada Sagittarius, Scorpio, Leo, Capricorn, Gemini, Aquarius, Taurus, dan Pisces. Untuk inisial ada U, J, K, X, S, L, N, Z, G, X, W, I, V, dan Q ya. Oke, yang double energinya up ya. Ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Apakah resonate ataukah tidak ya. Dan semoga resonate untukmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat Aquarius ya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.